Halo sahabat Tani Nusantara, kita jumpa lagi di channel ini dan kali ini kita berada di kebun dan pada kesempatan ini kita akan melakukan perawatan pada pohon cengkeh. Oke, jadi setelah kita melakukan panen raya di beberapa bulan lalu, sudah saatnya kita melakukan perawatan pada pohon-pohon cengkeh kita yang ada di sini. Nah, perawatan apa saja yang akan kita lakukan? Saksikan terus videonya agar buat kalian yang punya perkebunan cengkeh bisa melakukan perawatan-perawatan seperti yang kita lakukan di sini. Yang tentunya agar mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, kita akan menuju ke sana ya. Kita akan lihat di sana apa saja yang akan dilakukan dan pastinya mudah-mudahan berguna dan bermanfaat buat para petani Nusantara. Oke, para petani Nusantara, jadi di sini kita lihat beberapa pohon cengkeh yang sudah kita bersihkan di bagian pangkalnya. Nah, seperti itu kalian lihat. Nah, di sini kita akan nanti aplikasikan pupuk dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas tanah, sehingga dengan demikian akan membuat tanah menjadi lebih sehat. Oke, nah pupuk yang di sini kita gunakan selalu kita gunakan pupuk alami, jadi tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi kita gunakan pupuk alami karena dengan menggunakan pupuk alami kita tidak khawatir dengan dosis-dosis yang kita berikan. Nah, di sini kalian bisa lihat, jadi semua pohon cengkeh di sini kita aplikasikan pupuk alami, tidak pernah menggunakan pupuk dengan jenis berbahan kimia ya. Oke, jadi yang pertama kita lakukan di sini adalah setelah kita panen, kita bersihkan di bagian pangkal kurang lebih dengan diameter 1,5 meter, dan nanti kita akan aplikasikan pupuk bagian bawah di sana. Nah, pupuk di sini saya gunakanlah pupuk cair yang kita campur dengan air, nanti kan kita aplikasikan di bawah sana. Jadi untuk pertama kali kita bersihkan dulu rumput-rumput liar di bagian bawahnya agar saat pengaplikasian pupuknya tidak kemakan oleh rumput-rumput liar. Oke. Nah. Oke. Di sana kalian lihat mereka sedang membersihkan bagian pangkal. Oke, kita akan menuju ke sana ya. Oke, petani Nusantara, jadi kita lihat di sana rumput-rumput liar sudah dibersihkan. Nah, kita utamakan dulu yang di bagian pangkal pohon cengkeh karena di sini nanti akan diaplikasikan pupuk yang sudah kita siapkan di sini. Nah, jadi seperti saya ulang tadi, kurang lebih diameter kita bersihkan di sini kurang lebih 1 sampai 1,5 meter agar pupuknya nanti nggak kemakan sama rumput liar. Nah, seperti ini misalnya. Ini belum dibersihkan, nanti kita bersihkan lagi sebelum kita aplikasikan pupuknya seperti ini. Oke, sebagai tambahan untuk petani Nusantara di sini bukan cuma pohon cengkeh yang kita budidayakan di sini, tapi di sini juga ada durian. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya tentang durian juga, dan juga ada beberapa buah seperti manggis, jambu air, dan banyak lagi. Oke, untuk sekarang videonya kita akan mengulas tentang cara pengaplikasian pupuk alami untuk tanaman cengkeh
agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, seperti kita lihat di sini, ini adalah proses pembersihan pangkal pohon. Nah, seperti tadi yang sudah kita ulas, dengan membersihkan pangkal bagian bawah pohon ini akan membuat pengaplikasian pupuk dengan maksimal. Nah, misalnya kalau kita tidak bersihkan seperti ini, pengaplikasian pupuk akan tidak maksimal karena vitamin-vitamin yang ada pada pupuk tersebut akan dimakan sama rumput-rumput liar yang ada di sini. Nah, untuk itu humusnya atau rumput liarnya itu kita kumpulin dulu aja, jangan dibuang karena itu nanti akan bisa menjadi pupuk juga. Kita akan tunggu proses pembusukannya dan nanti kita akan kembalikan lagi ke tempat sini, ke pangkal pohonnya. Petani Nusantara. Nah, kalian bisa lihat di sini ada batang-batang vegetatif yang baru muncul, baru tumbuh di sini. Ini prosesnya itu adalah setelah panen. Nah, pada saat panen atau setelah panen, beberapa hari setelah panen itu kan kondisi dari cengkehnya itu jadi masih stres karena goncangan-goncangan yang dilakukan pada saat panen. Nah, untuk menanggulangi masalah itu atau mengatasi masalah itu, setelah panen itu kita aplikasikan pupuk yang nanti kan kita perlihatkan pupuk apa yang dipakai. Itu kita aplikasikan untuk menambah atau menambah kekuatan atau merangsang pertumbuhan dari batang vegetatif yang dilakukan atau setelah panen itu. Nah, nanti kita akan tunjukin pupuk apa yang kita pakai. Nah, yang kemudian yang kita lakukan sekarang ini adalah proses pemupukan yang kedua. Nah, setelah tumbuh seperti ini batang vegetatifnya tumbuh seperti ini, kita lakukan lagi pemupukan untuk merangsang pertumbuhan lagi atau merangsang pertumbuhan buah dan daun. Buah dan bunga dan buah. Nah, kita akan lakukan proses pemupukan yang kedua ini agar nanti hasilnya pertumbuhan bunga dan buahnya menjadi lebih maksimal, mengurangi kerontokan ataupun menanggulangi penyakit-penyakit yang sering menimbulkan kerusakan pada batang-batang cengkeh. Oke, untuk mengatasi masalah penyakit pada batang cengkeh, nanti kita akan share videonya ke kalian semua para petani Nusantara, bagaimana cara mengatasinya dan apa saja yang dilakukan. Kita akan share nanti videonya ya. Nah, untuk sekarang kita akan melakukan proses pemupukan yang kedua. Nah, tujuannya adalah untuk merangsang buah dan bunga para cengkeh setelah beberapa waktu dilakukannya panen. Oke sahabat petani Nusantara, jadi perlu diketahui bahwa melakukan perawatan pada pohon cengkeh itu sangat penting, apalagi untuk pohon cengkeh dengan usia di atas 20 tahun seperti ini, Pak. Nah, sahabat petani Nusantara, jadi ini cengkeh yang sudah dirawat maksimal dengan menggunakan pupuk herbal atau pupuk alami. Nah, sebelumnya beberapa tahun lalu, 2-3 tahun lalu kita belum menggunakan pupuk herbal. Hasil dari cengkeh itu pastinya tidak maksimal. Nah, seperti kalian lihat di sini. Nah, ini ada beberapa contoh satu. Nah, seperti ini. Ini kalian lihat itu daun dan batangnya itu sudah mulai habis. Nah, itu tidak melakukan perawatan dengan maksimal seperti itu. Misalkan ada ulat pada batangnya dan juga nutrisi yang terkandung di dalam tanah juga sudah mulai habis. Nah, untuk itu pentingnya dilakukan atau melakukannya perawatan pada cengkeh itu sangatlah
atau harus dilakukan untuk para petani cengkeh, apalagi dengan umur cengkeh yang sudah menginjak 20-30 tahunan seperti ini. Nah, ini kalau dilihat sih umurnya, kalau dibayangin ya, umur cengkeh dengan kondisi seperti ini sepertinya belum sampai 20 tahun. Nah, kenyataannya ini umurnya sudah 36 tahun. Ya, tapi kalian lihat ini, di bagian bawahnya daunnya tumbuh dengan bagus, sehat, hijau, dan juga batang rantingnya tidak ada yang seperti kalian lihat itu di sebelah sana ya. Nah, jadi dalam video yang akan kita upload ini banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pemeliharaan cengkeh ya. Nanti kita akan ulas satu persatu dari awal sampai sedetail mungkin, dan mudah-mudahan video ini bisa berguna ya. Oke sahabat petani Nusantara, di sini sudah kita lihat sudah bersih di bagian bawahnya, tinggal kita aplikasikan nanti pupuknya. Oke. Nah seperti ini. Ini ada cabang baru. Kalian lihat cabang baru ini baru tumbuh. Ini adalah cabang bagian paling bawah sekali yang baru tumbuh dan tumbuhnya sehat sekali. Nanti kita akan lihat lagi di sana. Nah, ini kalian lihat. Jadi ini beberapa tahun lalu itu pohonnya kondisinya rusak banget. Jadi bagian ini tingginya hampir sama dengan itu. Jadi di sini pohon dari batang itu sampai ke atas itu udah kemakan ulat karena memang belum dilakukan perawatan beberapa tahun yang lalu. Dan karena kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk berkembang lagi, kita potong bagian itu, dan ini belum tumbuh ya. Kita potong bagian itu dan kita langsung aplikasikan pupuk herbal, dan hasilnya seperti ini. Ini awalnya sih diperkirakan udah mati lah, udah pasrah lah, udah satu pohon udah mati. Tapi dengan pengaplikasian pupuk alami seperti ini dan hasil seperti ini, keren ya. Oke, makanya simak terus videonya sampai akhir. Kalian akan tahu bagaimana caranya mengaplikasikan dan harusnya yang harus kita lakukan untuk memelihara pohon cengkeh, dan masih banyak lagi. Oke, jadi simak terus videonya, jangan dilewatkan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke sahabat petani Nusantara, nah ini yang kita pakai untuk pengaplikasian pupuk ke pohon cengkeh. Kita pakai Digro ini kita pakai yang berwarna merah. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini. Jadi Digro ini berfungsi untuk merangsang proses berbunga dan buah, juga menekan kerontokan bunga dan buah, meningkatkan kualitas bunga dan buah, dan memperpanjang masa penyimpanan. Jadi di sini juga ada cara penggunaannya dari masing-masing tanaman yang akan kita aplikasikan. Jadi karena di sini kita mengaplikasikannya ke pohon cengkeh, nah kalian bisa lihat di sini 5 ml per liter air. Nah karena sekarang kondisinya lagi musim hujan, mengingat bahwa kondisi tanah sudah basah, jadi kita akan mencampurkan 100 ml Digro dengan maksimal 10 liter air ya, karena kondisinya tanahnya sudah basah. Oke, nah untuk Digro ini ada yang 1 liter dan juga ada yang 4 liter seperti ini. Kita juga udah dapat ini takarannya, dan kita lihat cara pencampurannya. Oke, kita lihat di sini, ini kita pakai air sudah kita siapkan, dan
itu di grow-nya, di gelas takarnya atau gelas ukurnya udah ada tulisannya seperti itu. Kita pakai 100 ml. Nah, sebagai catatan di sini untuk 10 liter air maksimal mengingat kondisi tanahnya sudah basah, kita gunakan untuk satu pohon ya. Jadi caranya di sini kita gunakan untuk satu pohon sebanyak 100 ml di grow. Oke. Kemudian kita akan lihat cara pengaplikasiannya ke tanaman. Ini bagian yang sudah kita bersihkan kemarin, jadi tinggal kita tuang aja, kita kocor aja di bagian pangkalnya seperti ini. Ini akan meresap. Oke, caranya simpel sekali seperti ini pengaplikasiannya. Karena tanahnya sudah basah, jadi kita lihat beberapa saat ini akan terserap ke bawah. Dengan demikian, ini akan membuat penambahan nilai nutrisi dari tanah akan semakin tinggi, sehingga kondisi pohon akan semakin sehat. Dan juga satu lagi, untuk di grow ini bisa dicampur dengan insektisida, bisa dicampur juga, jadi langsung dikocor seperti itu. Dan pastikan sebelum mengaplikasikan pupuk cair ini, pastikan untuk memaksimalkan fungsinya kita bersihkan dulu bagian pangkalnya seperti ini. Seperti ini sahabat petani Nusantara, pengaplikasiannya sudah kita lihat tadi, pencampurannya juga takarannya. Karena seperti kemarin saya bilang, seperti tadi saya bilang, karena ini adalah pupuk herbal atau pupuk alami, jadi kita tidak perlu khawatir dengan banyaknya dosis yang kita gunakan. Artinya kalaupun berlebihan itu tidak akan menjadi masalah. Oke, karena ini adalah organik, jadi aman untuk tanaman. Kita lihat lagi seperti ini, jadi tinggal dikocor aja, diguyur di bagian bawah. Ini akan menyerap ke tanah dan menambah nutrisi pada tanah. Oke, jadi seperti itu sahabat petani Nusantara, pengaplikasian dan cara perawatan pohon cengkeh di masa pertumbuhan dan juga masa pemulihan setelah panen sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi para petani Nusantara. Capek nih. Oke. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini itu bukan hanya cengkeh, jadi ada banyak seperti durian, kemudian ada manggis, dan ada salak, pepaya, dan yang lain sebagainya. Jadi nanti kita akan ulas satu persatu apa yang perlu kita bagikan ke kalian, dan tentunya diharapkan bisa bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam petani Nusantara.